Selamat datang di podcast Smart ASN. Pada tahun 2026, ini sudah menjadi era yang serba digital. Perubahan dan kemajuan teknologi terjadi begitu cepat. Hal ini tentu menyebabkan pola kerja berubah di beberapa sistem. Hal ini juga diiringi dengan pola berpikir masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan publik. Dalam posisi ini, seorang ASN yang menjadi garda terdepan pelayanan publik kepada masyarakat menghadapi masalah baru, yakni bagaimana sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh para ASN Indonesia di era digital ini. Maka pada hari ini, saya Rasya Musdalifah Syarifuddin dari BPTD Kelas 2 Kalimantan Tengah, selaku moderator podcast ini selama 15 menit ke depan, akan memandu podcast yang mengangkat topik yaitu Smart ASN, Tantangan Generasi Digital. Di sini juga telah hadir bersama saya 4 narasumber yang akan berbagi pandangan serta informasi tentang Smart ASN ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Narasumber pertama kita yaitu Saudara Fajar Wiguna Parestu dari KSOP kelas 2 Ternate. Lalu ada narasumber kedua kita yaitu Saudara Faisal Ahmad Fauzi dari kantor UPP kelas 3 Siuban. Lalu narasumber ketiga kita ada Saudara Ervin Nur Alim dari KSOP kelas 4 Pangkalan Susu. Lalu narasumber keempat kita ada Saudara Alfa Yoga Permana dari KSOP kelas 1 Sorong. Untuk keempat narasumber, saya ucapkan terima kasih telah hadir pada podcast kita kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembicaraan, maka kita akan memulai dengan mendengarkan sebetulnya apa itu definisi dari Smart ASN sendiri. Dari narasumber pertama kita, Saudara Fajar. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan definisi Smart ASN menurut saya sendiri. Smart ASN adalah gambaran ASN yang memiliki kompetensi unggul, adaptif terhadap perubahan, dan tetap menjunjung tinggi integritas. Konsep ini sejalan dengan arah transformasi birokrasi yang didorong oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi serta penguatan manajemen ASN oleh Badan Kepegawaian Negara. Smart terdiri dapat dimaknai sebagai S, service oriented atau berorientasi pelayanan, M, modern atau adaptif terhadap teknologi, A, akuntabel, R, responsif, T, transparan. Smart ASN bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang karakter dan pola pikir ASN masa kini. Demikian tanggapan dari saya, kembalikan pada moderator. Baik, jadi bisa dibilang Smart ASN itu bukan sekedar slogan reformasi birokrasi. Apakah betul begitu, Saudara Fajar? Ya, betul sekali moderator, ini merupakan sebuah tuntutan zaman digital terhadap ASN. Terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih atas penjelasan Saudara Fajar mengenai definisi dari Smart ASN. Jadi Smart ASN sebetulnya sebuah tuntutan zaman digital nyata terhadap ASN di Indonesia yang diharuskan cakap dalam dunia digital. Maka di sini terdapat sebuah konsep bernama kompetensi literasi digital yang dimana ini merupakan tolak ukur kemampuan generasi digital dalam gambaran mewujudkan Smart ASN. Mungkin selanjutnya kita berpindah ke narasumber kedua, yakni Saudara Faisal dapat membagi informasi. Sebetulnya bagaimana konsep kompetensi literasi digital ini dalam mengukur kemampuan digital ASN. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membagikan bagaimana konsep kompetensi literasi digital dalam mengukur kemampuan ASN. Yang pertama yaitu digital skill. Ini merupakan kemampuan dasar berupa kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, aplikasi, sistem informasi, dan pengolahan data secara efektif. Yang kedua yaitu digital culture. Ini merupakan kemampuan ASN untuk menilai, berpikir, dan memiliki kebiasaan kerja yang adaptif terhadap kemajuan teknologi kolaborasi digital, di mana hampir keseluruhan sistem dialihkan menjadi konsep digital sehingga semua perubahan seperti penuntutan ASN dapat memiliki kemampuan daya digital yakni membiasakan diri dengan suasana kerja yang digital. Contohnya yaitu
digital yang paling sederhana adalah saat berlangsungnya Zoom, saat rapat kantor sebaiknya jangan menyalakan mic ketika tidak dipersilakan untuk berbicara karena dapat mengganggu kinerja jalannya rapat dan tentu mengganggu peserta rapat lainnya. Yang ketiga yaitu digital etik. Kemampuan ini sebetulnya mirip dengan budaya digital, di mana mampu memahami norma, budaya, dan tanggung jawab dalam penggunaan digital dan informasi di dalamnya. Yang keempat yaitu digital safety, yaitu kemampuan di mana ASN harus bisa menjaga keamanan dan sistem dalam perangkat dari ancaman cyber. Hal ini penting jika sampai terkait dengan data masyarakat atau pelayan sebagai ASN yang berposisi sebagai mengetahui data tersebut harus dapat menjaga kerahasiaan data terkait. Terima kasih. Di sini ternyata ada 4 kompetensi literasi digital yang mencakup gambaran Smart ASN. Itu pertama digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Kalau gitu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Faisal atas penjelasannya mengenai kompetensi literasi digital. Dan tentunya menjadi tolak ukur dan kompetensi ini menjadi tugas besar bagi seseorang ASN. Maka tentunya akan muncul tantangan-tantangan ke depannya dalam mewujudkan Smart ASN ini. Maka dari itu, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan inti mengenai bagaimana tantangan generasi digital bagi ASN sendiri. Di sini narasumber kita, Saudara Ervin, mungkin bisa membagi informasi mengenai beberapa tantangan yang akan muncul dari era digital ini. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Tentunya ada muncul tantangan dalam jalan untuk mewujudkan smart ASN ini. Dapat dikatakan inti tantangan di sini adalah kemampuan adaptif dan kompetensi seorang ASN akan diuji di sini. Jika tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan digital, maka sulit. Namun jika bisa dan ingin, maka pasti akan mudah mengerti. Yang pertama di tantangan di dalam digital skill, yakni ada 4, yaitu kesenjangan kompetensi atau digital gap. Tidak semua ASN memiliki tingkat literasi digital yang sama. ASN senior mungkin kurang terbiasa dengan sistem berbasis aplikasi, sedangkan ASN muda lebih adaptif. Yang kedua, ada perubahan teknologi yang cepat. Sistem terus diperbarui, upgrade aplikasi, dashboard baru, atau integrasi data. ASN harus terus belajar agar tidak tertinggal. Yang ketiga, ada sekedar bisa pakai, bukan bisa memahami. Banyak ASN mampu mengoperasikan sistem, tetapi belum memahami analisis data, keamanan sistem, atau fungsi strategis teknologi tersebut. Lalu yang keempat ada resistensi terhadap perubahan, yakni masih ada pola pikir cara lama udah cukup, padahal generasi digital menuntut efisiensi dan kecepatan. Lalu tantangan dalam digital culture, yakni yang pertama ada mindset konvensional. Digitalisasi sering dianggap sebagai alat tambahan, bukan sebagai budaya kerja baru. Lalu yang kedua ada kurangnya kolaborasi digital. Ego sektoral masih tinggi, padahal budaya digital menekankan kerja lintas unit, berbagi data, dan koordinasi real time. Yang ketiga ada kurangnya adaptasi terhadap transparansi. Ya, ini budaya digital membuat kinerja lebih mudah dipantau, namun tidak semua ASN nyaman dengan sistem monitoring yang terbuka. Lalu yang keempat ada disiplin digital. Ya, ini misalnya tidak responsif di platform kerja online, lalu tidak memperbarui data secara berkala, dan juga kurang aktif dalam forum koordinasi digital. Lalu yang ketiga, masalah dalam digital ethics atau etika digital. Yang pertama ada penyalahgunaan media sosial. ASN adalah representasi negara. Unggahan yang tidak profesional dapat merusak citra instansi. Yang kedua ada penyalahgunaan akses data. ASN memiliki akses terhadap data strategis. Tantangannya adalah menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahkan informasi. Yang ketiga ada hoax dan disinformasi, yaitu di generasi digital rentan terhadap informasi palsu, dan ASN harus mampu memilah informasi sebelum menyebarkan. Lalu yang terakhir ada digital safety, yakni masalah dalam digital safety. Yang pertama, ancaman serangan siber, phishing, malware, peretasan akun dinas, dan kebocoran data menjadi resiko yang sangat nyata. Lalu kedua, kurangnya kesadaran keamanan. Masih ada ASN yang menggunakan password yang lemah, yang simpel,
lalu mengakses sistem melalui jaringan yang tidak aman, lalu yang terakhir mengklik tautan yang mencurigakan. Lalu ketiga, kebocoran data internal, yakni data yang tidak dilindungi dengan baik dapat berdampak pada keamanan nasional dan kepercayaan publik. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Jadi dari banyak tantangan yang telah dijelaskan oleh Saudara Ervin, sebetulnya beberapa sering juga terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Ervin, mengenai tantangan digital bagi ASN. Nah, bicara mengenai tantangan, tidak lengkap rasanya tanpa menghadirkan solusi penyelesaian atau pencegahannya. Selanjutnya, kita membahas dan mendengar informasi bagaimana solusi dari tantangan digital itu sendiri yang dihadapi dalam mewujudkan smart icing ini. Mungkin dari narasumber keempat kita, Saudara Alfa, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini. Saya akan memberikan solusi penyelesaian ataupun pencegahannya. Yang pertama dari digital skill yaitu kita bisa melaksanakan pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, tidak hanya pelatihan umum, tetapi disesuaikan dengan fungsi kerja. Misalnya, analisis data untuk perencanaan, dashboard monitoring, atau pengawas. Program mentoring internal ASN yang lebih adaptif dapat menjadi pendamping bagi ASN lain. Selanjutnya ada pembelajaran berkelanjutan, continuous learning, webinar, micro learning, dan evaluasi kompetensi berkala. Ada budaya belajar, bukan budaya menyalahkan. Kesalahan dalam penggunaan sistem dijadikan bahan perbaikan, bukan bahan stigma. Lalu selanjutnya ada yang kedua yaitu digital culture, budaya digital. Kita bisa melaksanakan kegiatan seperti transformasi mindset melalui kepemimpinan digital. Pimpinan harus memberi contoh penggunaan sistem dan keterbukaan data, kolaborasi lintas unit berbasis platform digital, misalnya dashboard bersama, grup koordinasi resmi, dan rapat virtual rutin. Selanjutnya ada integritas sistem bukan aplikasi yang terpisah-pisah, agar tidak membingungkan dan meningkatkan efisiensi. Reward berbasis kinerja digital, ASN yang aktif dan produktif secara digital perlu diapresiasi. Yang ketiga untuk yang ketiga untuk mencegah digital etika digital yaitu ada penguatan kode etik digital ASN, pedoman yang jelas tentang perilaku di media sosial dan penggunaan sistem, literasi informasi dan anti hoax, pelatihan memilah informasi dan verifikasi sumber resmi, audit akses data dan jejak digital, hoax system untuk memastikan setiap penggunaan data dapat dipertanggungjawabkan. Pencegahan disiplin yang konsisten agar etika digital tidak hanya menjadi slogan. Yang keempat, ada digital safety, keamanan digital. Cara pencegahannya yaitu dengan pelatihan keamanan cyber dasar bagi seluruh ASN, bukan hanya tim IT, tetapi semua pegawai. Standar keamanan yang jelas, autentifikasi dua faktor, penggantian password berkala, pembatasan akses sesuai kewenangan, dan ada juga simulasi serangan cyber untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan yang terakhir ada backup dan sistem proteksi berlapis, agar ketika terjadi gangguan, layanan tetap berjalan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, jadi solusi dari tantangan digital ini adalah untuk terus dapat belajar dan adaptif menghadapi perubahan teknologi ini. Terima kasih atas penjelasan solusi dari tantangan digital oleh Saudara Alfa Yoga. Baik, tidak terkira kita telah sampai di ujung acara ini. Namun sebelumnya saya ingin meminta masing-masing dari narasumber untuk memberikan satu strategi sederhana agar ASN siap menghadapi tantangan generasi digital. Mungkin dapat dimulai dari narasumber satu, Saudara Fajar, lalu dilanjutkan hingga narasumber keempat, Saudara Alfa. Saya persilakan untuk para. Baik, terima kasih. Strategi yang dapat saya sarankan yaitu dengan belajar digitalisasi, mengikuti pelatihan, webinar, dan pengembangan kompetensi digital. Itu beberapa strategi yang dapat saya sarankan. Baik, lanjut langsung ke Saudara Faisal, narasumber kedua. Baik, menurut saya ya,
itu membiasakan diri bekerja sesuai berbasis data, bukan hanya asumsi berkala saja. Baik, lanjut ke narasumber ketiga, Saudara Ervin. Strategi dari saya yakni berani mengusulkan inovasi meskipun sederhana. Baik, yang terakhir narasumber keempat, Saudara Alfa Yoga. Strategi, strategi yang akan saya berikan adalah jadikan tantangan digital ini pacuan untuk tetap semangat berkembang lebih baik dari hal yang baru. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber. Maka dari diskusi hari ini kita memahami bahwa Smart ASN bukan hanya tentang kecanggihan teknologi. Smart ASN adalah tentang kesiapan mental, kompetensi digital, integritas, dan komitmen pelayanan. Tantangan generasi digital bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijawab dengan peningkatan kapasitas dan perubahan pola pikir. Yang dimana keempat kemampuan digital tadi juga saling berkaitan, yakni pertama digital skill tanpa ethics itu berbahaya, digital culture tanpa safety rentan terhadap resiko, digital safety tanpa skill juga tidak akan efektif. Ketika ASN mampu menjadi smart, maka birokrasi akan menjadi lebih modern, transparan, dan dipercaya masyarakat. Terima kasih sebanyak-banyaknya bagi seluruh narasumber yang telah hadir dan membagi banyak informasi. Saya Anasya Musdalifah sebagai moderator mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini udah lebih lah ya dari 15 menit lebih. Atau Gimana Alpa? Udah lebih lah.